Hari Jumat kemarin, aku baru saja kembali ke Jakarta. Setelah 1 minggu melakukan perjalanan dinas ke Pulau Kalimantan. Aku berangkat bersama tim audit. Tadinya aku ingin mengajak stafku, namun karena ada kegiatan di Jakarta dan ada meeting di Bekasi, aku memintanya untuk menghandle dulu. Sebenarnya kegiatan kami di sana biasa-biasa saja. Seperti biasa, kami tiba di mes dan segera disambut dengan berbagai makanan dan minuman. Setelah selesai mengenyangkan perut, kami segera istirahat untuk menyegarkan badan karena besok pagi kami sangat membutuhkan tenaga yang banyak. Malam itu kami tidur berempat satu kamar, padahal ada 3 kamar di mes itu. Singkat cerita, keesokan paginya kami memulai aktivitas kami. Cukup melelahkan memang, karena kami menjalankan sebuah misi dari direktur untuk kemajuan perusahaan. Setelah selesai menyelesaikan semua pekerjaan kami kembali ke mes. Setelah mandi, kami semua duduk-duduk sejenak di ruang tengah sambil menonton televisi. "Mau makan sekarang, Pak? Biar saya segera masak," tanya pelayan mes. "Ada bakso nggak di sekitar sini, Bu?" tanya Adit. "Ada, Pak. Tapi lumayan jauh sih. Di perumahan karyawan Blok A," jawab ibu itu. "Di mana tuh, Pak?" tanya Adit padaku. "Di dekat sekolah SD. Lumayan lah, 2 kilo dari sini," jawabku. "Bakso aja yuk, Pak," ajak Adit. "Ya udah, Bu, nggak usah masak malam ini. Minta tolong buatkan kopi aja," ujar Mas Edi. "Coba telepon Pak Sadimun, pinjam mobil, ada nggak?" kata Mas Edi padaku. Aku segera menelpon Pak Sadimun untuk meminjam kendaraan. "Bro, adanya motor. Mobil sedang dibawa ke kota," ujarku pada Mas Edi. "Ya udah, motor aja 2," jawab Mas Edi. Kami pun bersantai menunggu motor sambil berkaraoke ria. Dan beberapa menit kemudian, motor pun datang diantar oleh satpam. "Terima kasih ya, Pak," ujarku sambil menerima kunci motornya. "Sama-sama, Pak. Hati-hati, Pak, gelap. Jalannya juga jelek," kata satpam itu. Kami segera berangkat menggunakan motor itu. Saat pukul 19.00 dan jalan memang gelap, karena lampu penerangan hanya ada di jalan perumahan. Walaupun telah menggunakan lampu sorot dari motor, tetap kami harus berhati-hati karena jalannya tidak rata dan berbatu. Kami memacu motor dengan hati-hati dan pelan-pelan. Aku dan Mas Edi berjalan di depan, sedangkan Arif dan Adit berboncengan di belakang. Di tengah jalan, aku mengerem motor untuk berhenti. Kebetulan lingkungan sekitar sangat gelap. "Kenapa berhenti, Pak?" tanya Arif yang juga berhenti di sampingku. "Hus, kalian gak dengar?" "Hah? Apa?" tanya Adit. Tiba-tiba terdengar suara orang ketawa, namun cukup jauh. Kami berempat terdiam tanpa komentar apapun. "Ayo jalan aja," ujar Mas Edi. Ketika aku gas motor agar jalan, tiba-tiba tepat di depan kami ada sosok wanita menggunakan gaun putih. Rambutnya panjang terurai dan terlihat agak kusut. Wajahnya lonjong dan dagunya lebih panjang dari ukuran orang normal. Sosok itu melayang tepat di depan kami. Bola matanya berwarna putih dan di sekitar matanya terdapat lingkaran hitam seperti hantu di sinetron. Ia tertawa dengan sangat keras dan melengking.
Aku terpaku menatapnya. Tanganku gemetar dan serasa tak ada tenaga untuk menarik gas motor. Mas Edi segera meraih setang motor dan memutar balik motor itu. Aku tetap duduk di depan seperti anak kecil yang sedang dibonceng. Aku sangat shock dan tidak bisa mengeluarkan suara dari mulutku. Bibirku juga terasa gemetar. "Putar Rip, putar balik," teriak Mas Edi kepada Arif. "Ah!" teriak Arif dan segera memutar motornya lalu memacu motornya sekecang mungkin mendahului kami. Jalan itu sangat berbatu. Namun dengan kondisi ketakutan seperti itu, jalanan berbatu terasa seperti sirkuit Catalunya Spanyol. Ketika kami berbalik arah dan melaju motor dengan kencang, aku melihat dari kaca spion sosok itu mengejar kami. Sosok kuntilanak itu tertawa. Suaranya terdengar jelas walaupun sedang melajukan motor dengan kencang. Ketika akan masuk ke gerbang mes, aku tidak lagi melihat sosok itu melalui kaca spion. Setelah sampai di mes, kami tidak berkomentar apapun. Kami semua terdiam dan tampak wajah-wajah pucat ketakutan dan syok karena kejadian tadi. Terdengar suara perut. Entah suara perut siapa itu. Aku tidak peduli. Yang penting asal jangan suara ketawa kuntilanak itu lagi. Jika sosok itu tiba-tiba berdiri depan kami lagi, aku mungkin bisa mati jantungan. Kejadian itu memang menjadi pengalaman horor saat perjalanan dinas kami. Kami sangat shock karena mental kami belum siap bertemu dengan hal seperti itu.